Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai kumpulan atau dari FR atau bocoran soal SKB CPNS 2019-2020. Berarti ini soal-soal yang udah keluar di 4 hari terakhir kemarin ya. Ini adalah khusus tanggal 3 dan tanggal 4 September karena tanggal 1 dan 2-nya udah diupload. Di sini ada tentang sistem informasi, guru, tenaga kesehatan, analis, akunting, komputer, dan masih banyak lainnya. Jadi disimak ya. Langsung aja ke video. Yang pertama, sistem informasi, FR sistem informasi, dia daftar Kominfo di BKN Pusat. Oke, ada audit IT, ada normalisasi NF banyak, ada teori dan contoh kasus kurang lebih ada 10 soal, DBMS, DDDL, DML, 10 soal juga. Terus itu ada IP dan subnet juga 3 soal, virus 2 soal, troubleshooting 2 soal, warna kabel twister per 1 soal, data kualitatif dan kuantitatif, SIG terutama spasial, contoh kasus 5 soal. Terus ada ERD, teori, simbol, contoh kasus kurang lebih 5 soal. Ini untuk sistem informasi di Kominfo. Nah, selanjutnya ini di atas ada tenaga pendidik atau kita sebutnya guru. Dari Aci kata teman aku ada yang tes, ada yang keluar tentang prinsip pengembangan kurikulum. Dari Dian, Febor 2F2M, Febor valid efisiensi, berkesinambungan, berorientasi, relevan. 2F, fleksibel dan fundamental. 2M, manfaat dan menarik, itu kata kuncinya. Itu singkatannya. Pembahasan karena yang nanya di sini dibahas prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ada 9, yaitu objektif. Di situ yang pertama objektif yaitu penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Ini objektif. Lanjut yang kedua terpadu. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu, dan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Hanya holistik berkesinambungan, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Lanjut. Masih tentang tenaga pendidik, ini adalah lanjutannya. Ekonomis, yaitu penilaian yang efisien dan efektif, tepat guna tepat waktu ya maksudnya, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Terus ada transparan, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya ada valid, yaitu penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar. Maaf kalau berisik. Saya ulangi, valid, penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Nah, selain itu ada beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Accountable artinya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Dan yang terakhir ada edukatif, yaitu mendidik dan memotivasi peserta didik dan juga guru. Oke. Selanjutnya ada guru untuk PGSD atau guru SD. FR tadi pagi. 1. Langkah-langkah menyusun butir soal. 2. Tujuan pengayaan. 3. Permasalahan ketika ada anak tidak pede, tidak konsen, dan tidak memahami materi. 4. Kapan dan bagaimana cara menyusun program semester ya, dan prota program tahunan.
4 kompetensi. Ada pernyataan dan dia masuk kompetensi apa? 6. Teknik, strategi, metode, semua nalar. 7. Pijet, masuk kelompok apa di pertanyaan? Oh, ini yang ngelompokin berdasarkan umur kalau nggak salah. 8 komponen RPP diminta disusun, ada nomor di soal tapi kalian disuruh urutkan nomornya sesuai dengan opsi. 9. Bagaimana cara melaksanakan remedial? Remedial keluar terus ya, jadi harusnya dipelajari. 10. Pokoknya sikap kita sebagai guru itu lebih banyak pedagogik karena kelihatannya bidang kita dirangsang ke pedagogik. Dari grup WA FRSKB, masih ini PGSD. Ini lanjutan dari ini. 1. Instrumen dan bentuk penilaian. 2. Penyusunan protaprosem, sama ya, dan silabus RPP. 3. Komponen protapromes, silabus dan RPP. 4. Tema dalam cerita. 5. Perkalian pecahan, matematika ya, bahasa Indonesia. 6. Gaya usaha dan energi kinetik potensial mekanik. 7. Otot pernapasan, pelajaran IPA dan IPS. Karena ini untuk PGSD, jadi semua pelajaran. Ini dari grup WA PGSD. Masih lanjut. Ini dari Facebook kalau nggak salah saya dapatnya. Dapat nilai segini aja udah bersyukur, alhamdulillah. Soal SKB PGSD, subhanallah, dinikmati walau otak meronta-ronta. Soalnya yang aku banyak dia banyak dapatnya silabus dan penilaian tentang pengayaan dan remedial, prota, promes, analis, butir soal, beberapa kasus, pedagogiknya luar biasa. Sudut elevansi, bangun datar, bilangan prima suatu bilangan. Oh, berarti ini udah kompetensi profesional. Kalau yang atas adalah pedagogiknya. Bilangan prima suatu bilangan, bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Bilangan, tema, mungkin ditanya bilangan prima itu apa? Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Terus tema, watak, latar, jenis paragraf, bahasa Indonesia ya. Pesan dalam puisi, butir Pancasila, kewarganegaraan, energi mekanik, kinetik, potensial. Nih, yang tadi juga keluar ngomong kalau ini keluar. Dipelajarin. Teori tata surya, yang lain udah lupa. Intinya kuatkan di pedagogik. Semangat buat yang lainnya ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan tesnya. Amin. Ini dari Facebook. Selanjutnya ada FR dari pengelolaan barang dan jasa. Dari Godi Kaliku. Sabar Mbak. Oh, dari Instagram kayaknya. Sabar Mbak, saya aja ngambil pengadaan barang dan jasa jurusan ekonomi pembangunan. Nggak ada tuh yang keluar soal-soal ekonomi, tapi tentang regulasinya yang disusun oleh LKPP sebagai instansi pembina. Bagus-bagus aja nilai saya. Masnya positive thinking, semoga lulus Mas. Min. Selanjutnya ada perawat. Kalau kesehatan belum pernah ikut SKB pasti kaget. 30% kesehatan umum itu maksudnya mulai dari visi misi Kemenkes, program nawacita, angka kematian ibu dan bayi, farmasi, imunisasi, perawat, gizi dan lain-lain. Ini untuk kompetensi umumnya tentang tenaga kesehatan. Jadi 30% itu umum untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau masih ada yang nanya, Mbak, ini video khususnya untuk apa? Karena saya nulisnya cuma untuk tenaga kesehatan umum. Intinya kalau kalian tes itu pasti ada soal yang 30% untuk umum, yaitu jurusan kalian sebagai umum. Misalnya akuntansi, berarti ada 30% tentang ekonomi umumnya. Pendidikan, ada 30% tentang pendidikan umumnya. Atau kalau pendidikan dia bilangnya pedagogi. Ini perawat, meskipun perawat, bidan, atau apapun, kalau masih ngabar atau dokter atau hal lainnya, kalau daftarnya kesehatan, ya ada tentang kesehatan secara umum. Itu yang ada di video-video pembahasan SKB umum dari Media Belajar Indonesia.
Sedangkan 70%-nya soal kompetensi khusus sesuai jabatan. Ingat, sesuai jabatan, bukan sesuai latar belakang pendidikan. Ingat ya, sesuai jabatan. Kenapa? Contohnya gini, misalnya kamu lulusan sarjana hukum, kamu daftarnya imigrasi misalnya, ya berarti sesuai jabatan imigrasi, bukan sesuai dengan sarjana hukum kayak gitu. Karena imigrasi itu nggak cuma terima sarjana hukum, tapi ada yang lain-lain juga. Oke, sesuai yang dilamar. Kebetulan aja kalau kesehatan itu antara pendidikan dan jabatan linier. Beda kayak manajemen, ekonomi, akuntansi, bisa masuk kemana-mana jabatannya. Dari sini intinya tidak semua ada kompetensi umum dan khusus, tapi kalau khusus bukan dari latar belakang pendidikan, tapi sesuai jabatan yang dilamar ya. 2 tahun yang lalu saya SKB perawat, ya soalnya gitu, semua kesehatan ada. Ada imunisasi, ada farmakologi, ada gizi, dan ada lain-lain. Oke, ini perawat, selanjutnya adalah POPT atau pertanian dari Ayu Lestari. Aku kasih 10 soal yang keluar tadi ya, POPT. Dia 1, zat azadiratin dari tanaman itu apa? 2, pestisida pertama yang digunakan di Sumeria. 3, bentuk racun yang digunakan untuk karantina biar tidak meninggalkan residu. 4, yang termasuk spesies gulma di bawah ini itu apa? 5, virus bersifat apa? Optionnya ada parasit, ada parasit obligat, dan lain-lain. 6, penyebaran gulma melalui manusia itu disebut apa? 7, lubang udara pada serangga disebut apa? 8, apa spesies Mediterranean fruit fly? Apa itu? 9, hama penting di sawit itu ada apa aja? 10, patogen, toma, penyebab hawar, dan layu. Ini dari pertanian. Oke, dia dapat 10. Lumayan lah, dari 1 soal dapat 10. Dapat 10%-nya. Lanjut, ada analis, yaitu analis kebijakan dari Dilanopita. Pas tes berlangsung, otak saya langsung ngeheng, Kak, ngelihat soal hitungan sama peraturan pemerintahannya. Dan di saya banyak menggunakan bahasa asing yang tidak familiar di modul. Agak unexpected emang soalnya, bukan penalaran kali ya. Lebih ke soal implementasi atas dasar peraturan dan teori yang sudah ada. Jadi kayak menurut teori pertimbangan intervensi pemerintah ada keadilan salah satunya. Nah, contohnya apaan ya yang dimaksud keadilan dan gimana gitu. Dan gimana gitu. Kalau saya nggak salah ingat. Terus ini ada dari lainnya. Misalnya ada pilihan A, biaya 1 juta, manfaat 2 juta, manfaat 2 juta. B, biaya 1 juta, manfaat 3 juta. Mana pilihan yang dipilih berdasarkan cost efisiensi? Nah, yang berdasarkan ini yang diganti-ganti. Oh, berdasarkan cost efisiensi dan berdasarkan hal lainnya. Ini materi apa ya, Mbak? Barang publik dan privat, Mbak, tapi nggak ada di modulan. Oke, cara ngitungnya bagaimana? Terus ada juga, saya juga blank tadi, udah kunang-kunang matanya, rasanya mau muntah. Hahaha. Saran aku buat yang mau tes, kudu tidur aja deh, jangan pakai sistem kebut semalam. Dan jangan datang kecepatan sebelum sesinya. FR dari saya sama kayak Mas dan Mbak yang udah tes CBA tapi dipecah lagi dari sisi cost-nya atau cost benefitnya dan efisiensi. Sisanya penalaran semua. Pahami ya. Pahami aja yang di buku diklat soal komunikasi, stakeholder mapping, sama advokasi yang banyak tadi. Nah, untuk metode riset dan lain-lainnya, mudah-mudahan kalau paham bisa dijawab. Saya lupa benar-benar gimana soalnya, yang jelas penerapan sama analis kebanyakan. Masih tentang analis kebijakan, ini dari chat-chatnya orang. Yang ini kak hitungannya
hanya benefit cost aja di ranking. Kayak gini juga ada guys, analisis preskriptif keluar di aku ya. Dia dapat analisis preskriptif. Terus saya mau beda orang lagi. Oke, masih tentang analis kebijakan. Saya mau bagi pengalaman soal yang barusan saya kerjakan. Rumput pendidikan saya kan manajemen, mungkin ada yang sama nanti. Tadi yang keluar itu punya saya sedikit mendekati FR yang didiskusikan teman-teman kemarin. Bedanya adalah saya ada undang-undang dasar dan pasal serta implementasinya sekitar 3-4 soal. Isu-isu kebijakan publik yang pernah pemerintah lakukan, misalnya tentang pembibitan ikan, tentang BBM, tentang kebakaran hutan, dan lain-lain. Ada juga tentang konsultasi publik, komunikasi publik, advokasi, saran kebijakan publik, analis proses, analisis input, analisis outcome, gitu-gitu. Gitu-gitulah. Gerbek-gerbek apa ya, saya lupa. Fungsi peraturan menteri dan presiden untuk mengasingkan peraturan mana aja. Jangan lupa, soalnya banyak kecualinya. Hati-hati ya sama soal kecuali, yang ngomong soal kecuali itu enggak cuma satu. Hitungan saya selain ada efisiensi dan efektivitas, nilai manfaat juga ada pohon keputusan. Apalagi ya, tadi ada yang pakai bunga bank, tapi saya lupa, maaf. Dan di soal saya tidak ada tentang grafik apapun. Sekian dan semoga membantu. Terima kasih banyak buat yang udah sharing semalam. Sangat membantu, semoga Tuhan membalas. Amin. Masih tentang analis kebijakan ya. Ini di aku keluar guys, dijelaskan artinya lalu ditanya pengertiannya dari apa. Aku dapat yang tools goods. Police failure di aku keluar. Berikut ini merupakan bentuk police failure kecuali lagi yang keluar. Ini nih gambarnya kayak gini. Barang yang dikonsumsi secara individual, penggunaannya dapat dibagi-bagi. Intinya ini analisis kebijakan publik. Barang yang dikonsumsi bersama-sama, penggunaannya dapat dibagi-bagi. Untuk memperoleh diperlukan biaya atau tools goods. Dia yang keluar yang ini ya. Oke. Ini kan private goods, ini common full goods, collective goods. Dia dapatnya tools goods. Kalian dapat belajarin semuanya. Siapa tahu kalian dapatnya private goods. Oke, next. Masih tentang analis kebijakan teman-teman. Ini ada gambar modul bagi teman-teman yang belum tahu. Di modul LAN ada sih lanjutan FR ya. Ada soal konteks setter guys. Aku nggak tahu ini apa, kalian googling aja. Terus ada tentang penulisan saran kebijakan juga ada ya, tapi sederhana aja. Misalnya syarat pengutipan gitu. Oh ya, sejauh aku dapat soal cukup banyak yang pakai kecuali ya. Hati-hati. Di FR ini aja 3 orang yang bilang kecuali. Hati-hati sama soal kecuali. Selanjutnya, kebijakan bidang sosial semasa COVID. Ini maksudnya takutnya keluar di kalian, kebijakan terbaru. Ada dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebanyak 25 triliun, PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April sehingga bantuan setahun naik 25%. Ada kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Dengan manfaat naik dari 150.000 menjadi 200.000 selama 9 bulan. Naik 33%. Kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan 600.000 dengan biaya pelatihan 1 juta. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dan didiskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere bersubsidi.
Ya nggak sih gitu bacanya ya. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hingga 175.000. Selanjutnya tentang akuntansi analis pembangunan. FR akuntansi analis pembangunan di bawah ini. Ini banyak ya. Dan satu, pengertian inflasi. Ini ekonomi secara umum berarti. 2, hasil panen cabai turun mengakibatkan harga turun apa naik? Permintaan supplies and demand. Biaya produksi motor meningkat, permintaan tetap mengakibatkan titik-titik. Pengertian kapital human, akulturasi budaya, asimilasi budaya, stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, PHJBN, fungsi penghitungan PDB, parkir di bahu jalan merupakan solusi untuk apa? Masalah di pedesaan dalam penyediaan listrik, banyaknya PKL sebagai akibat dari A, PKL tidak mau ditata, B, pemerintah tidak bisa tegas dan dalam aturan, C, PKL merupakan sumber daya manusia yang lemah, D, PKL merupakan budaya dagang masyarakat. Jadi jawabannya mana? 14. Banyaknya pemukiman di bantaran sungai sebagai akibat dari 15. Pemukiman di kawasan hutan lindung sebagai akibat dari 16. Pemukiman di lereng gunung mengakibatkan A, meningkatnya lahan kritis, B, terhambatnya laju air, C, tertutupnya aliran air, D, mengurangi daya resap tanah. 17. Pembangunan pelabuhan merupakan solusi untuk 18. Kota Tangerang mengalami masalah strategis yaitu kemacetan. Solusinya apa? 19. Jakarta mengalami banjir karena 20. Solusi untuk Jakarta yang mengalami kemacetan adalah dengan apa? Solusi ya. Kalau menambah jumlah angkutan bukan solusi, malah memperkeruh masalah. Membangun kereta listrik, membangun monorel. 21. Pembangunan monorel itu dimaksudkan untuk apa? 22. Pembangunan pasar desa ditujukan untuk 23. Di mana seharusnya dibangun kawasan industri. 24. Letak pembangunan pasar yang strategis. 25. Konsep tata ruang. 26. Pengertian zona ruang. 27. Kewilayahan. 28. Masalah kesenjangan perkotaan dan pedesaan. 29. Sulitnya pengadaan listrik di desa itu diakibatkan oleh apa? 30. Sulitnya penyediaan air bersih diakibatkan oleh apa? 31. Isu-isu strategis. 32. Masalah yang harus dihadapi menurut sifat urgent merupakan masalah yang apa? Ini untuk analis pembangunan. Dia akuntansi. 32 soal. Lumayan ya. Dari 100 soal dapat 32 soal. Udah ngebantu banget. Selanjutnya Pranata Komputer. FRSKB Pranata Komputer ini banyak banget. Dari Diandra Maharani, saya tadi tes sesi pertama. Soalnya banyak tentang audit TI, multimedia, SKL, layanan, dan infrastruktur TI. Pemrograman gak ada sama sekali, biayanya gak dapet, tapi belum tentu kalian gak dapet gitu. Sik cuma 1 soal, konversi desimal ke biner juga 1 soal. 60% tentang audit TI, saya formasi Prakom Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Oke. Kalau SDLC mbak, dia nanya. Ada 1 soal, kalau nggak salah tentang model-modelnya, teori dan penerapan. Kalau saya sih cuma 1 soal. IP address cuma 2 soal, tentang layer OSI nggak ada sama sekali. Terus nentuin subnetnya doang. Oh iya, kalau saya tidak, tadi nggak ada soal tentang undang-undang, jabatan, dan instansi. Masih tentang Pranata Komputer dari Ambar. Bismillah.
Tentu layanan TI lumayan kelihatan, bukan hafalannya, tapi prosesnya kayak di katalog manajemen tuh, ngalahin, dan lain-lain. Banyak yang bagian-bagiannya ada di ITIL. 2. Audit dikit kelihatan. 3. OS, proses booting, dan lain-lain, bukan sejarah dan jenis-jenisnya. 4. DDL, DML, DCL kelihatan. 5. Jaringan subnetting gak kelihatan, lebih ke servernya, hardware dan proses pengiriman data. 6. Programmingnya looping. 7. Mulmet, banyakan kayak presentasi gitu, dan GIS penggunaan aplikasi softwarenya kayak ARC, GIS, dan lain-lain. Juga RESTful. Itu aja yang gue inget layanan paling mendominasi. Nuhun yang sebelumnya udah berbagi FR. Selamat berjuang, Bor. Masih Pranata Komputer. Lebih banyak teori mengenai audit dan layanan TI. Butuh analisa dan konsentrasi untuk menentukan jawaban yang benar sih. Karena pilihannya jawabannya juga mirip-mirip. Terus bentuk soalnya karena teori ya lebih baik menghafal. Tapi karena udah gak ada waktu, tipsnya pahami benar-benar soalnya. Pilih jawabannya yang menurut kita paling relevan. Istilah-istilah asing atau baru juga banyak sekali yang keluar kemarin. Lebih banyak istilah-istilah di penerapan audit, katalog sistem, SDLC, ada juga SIG. Kemarin saya cuma dapat satu soal menyangkut IP. Oh iya, jangan lupa keamanan dalam TI, ancaman fisik, dan lain-lain. Ini juga banyak kemarin muncul jenis soalnya dari grup sebelah. Oke lah, terima kasih grup sebelah. Selanjutnya ada Pranata Humas, hubungan masyarakat. FR-nya Pranata Humas, soal sesuai banget sama kisi-kisi. Soalnya 65% analisis, 35% hafalan. Porsi soal banyak humas, kebanyakan peran fungsi yang dijadikan contoh kasus. Untuk komunikasi, rata antara Kommas dan organisasi dan interpersonal. Paling dikit materi MPK sama penulisan humas. Permenpan saya dapat beberapa tapi tidak angka kredit. Soal analisis banyak yang menjebak antara dua jawaban. Udah, humas cuma ini aja. Selanjutnya ada pengelola pertanahan. Ini dari FB. Menurut aku tidak sesuai Kak, yang keluar sesuai kisi-kisi cuma 10-20 soal, 80% 80 soal lainnya di luar dugaan. Aduh. Terus iya Kak, contohnya ini Kak, aku kan mendaftar pengelola pertanahan, terus dikasih kisi-kisi tentang pertanahan semua, malah yang keluar tentang tata ruang dan tata kota sekitar 25 soal. Oh iya Kak, yang tentang undang-undang itu banyak soalnya, disuruh nyebutin undang-undang nomor berapa, tahun berapa gitu. Dia dapat kurang lebih itu ada 5 soal. Udah. Terus ada teknik informatika, manajemen informatika, teknik geodesi, teknik geomatika. Yang banyak keluar yang teknik geodesi tentang dari pengelola pertanahan. Ada soal tentang logika atau kasus begitu nggak? Begitu Kak. Ada Kak, contoh kasus terus disuruh milih penyelesaiannya bagaimana. Mungkin geodesi lebih mengarah ke pertanahan ya Kak. Salah mulu gue baca. Kalau tata ruang contoh soalnya gimana Kak? Soal-soal tentang ASN apakah keluar Kak? Undang-undang, konsep dan instrumen tata ruang, contoh kasus, tujuan dan manfaat dan lain-lain. Itu tentang pengelola pertanahan. Lanjut, Pranata barang dan jasa. Teman saya formasi Pranata barang dan jasa, tapi kebanyakan dapat tentang keuangan. Nggak ada tentang jurusan di formasi tersebut. Berarti bener dong, desas-desus 30% akuntansi. Kak, Pranata barang dan jasa itu masuk ke pengadaan barang dan jasa nggak? Oh ini nanya deh. Oke. Udah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.